Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Dr. Hajah Jasmini SAG MSI. Adapun anggota kelompoknya yaitu Muhammad Irfan Gunawan dengan NIM 20102020067 dan Mutiara Salsabila Oktaviani 20102020091. Materi yang pertama yaitu pengaruh psikologi terhadap konseling. Pengertian psikologi konseling sendiri yaitu aktivitas konseling merupakan salah satu bentuk implementasi dari ilmu psikologi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membantu mengatasi permasalahan psikologis yang sedang dialami. Dalam penerapannya, ada banyak pengaruh dari psikologis humanistik terhadap perkembangan aktivitas konseling. Dalam aplikasinya, teori humanistik sering diterapkan untuk menjadikan proses psikologi konseling berjalan dengan lancar. 1. Hakikat konseling. Secara definisi, konseling merupakan kegiatan yang dilakukan secara profesional melibatkan oleh konselor dengan individu atau kelompok. Konseling secara hakikatnya selalu menerapkan teori belajar humanistik di mana menekankan kepada individu atau kelompok untuk memahami dengan baik bagaimana menjadi seorang manusia dan berpegangan pada perspektif optimistik dari sifat alami manusia. Lalu yang kedua yaitu pendekatan konseling humanistik. Fokus dari pendekatan humanistik dalam perkembangan konseling ada pemahaman terhadap kondisi manusia itu sendiri. Dalam konseling humanistik ditekankan bahwa manusia memiliki otoritas atas kehidupan pribadinya sehingga dapat menentukan apa yang ingin dia lakukan secara bebas. Dalam konseling humanistik menitik beratkan manusia yang memiliki sifat mandiri, sabar, dan aktif menentukan sendiri segala bentuk aktivitas yang dilakukannya. 3. Potensi individu klien yang unik. Pengaruh psikologi humanistik terhadap perkembangan konseling dapat terlihat dari kemampuan setiap konselor untuk menentukan potensi klien yang unik. Konseling hanya akan memfasilitasi seorang individu untuk dapat menentukan potensi dirinya dengan membantu untuk memahami secara baik diri sendiri terlebih dahulu. Dalam konseling, seorang individu diarahkan untuk memahami apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri untuk dapat dikembangkan menjadi suatu hal yang berpotensi positif. Keempat, klien sebagai penentu keputusan. Pengaruh psikologis humanistik yang sangat kentara dalam proses konseling adalah penentu keputusan yang diambil dari hasil konseling diserahkan kembali kepada individu yang menjadi klien sebagai konselor. Konselor harus menghargai apapun keputusan yang diambil oleh klien yang memahami bahwa keputusan dari klien tersebut merupakan tanggung jawabnya sendiri. Lalu 5. Proses konseling. Proses konseling yang penerapannya dipengaruhi oleh teori humanistik selalu menetapkan konselor dan kliennya sebagai seorang manusia dalam pemahaman utuh.
Dalam proses konseling dengan teori humanistik, konselor akan selalu mengupayakan kliennya memahami dirinya sendiri dan mengarahkan untuk dapat mengambil keputusan yang benar menurut klien. Teori humanistik dapat membantu seorang konselor lebih memiliki kemampuan teknik dasar psikologi konseling dalam wawancara. Jadi, hubungan baik antara klien dan konselor menjadi prinsip yang harus selalu dibina dalam proses konseling. Konselor humanistik akan selalu mengintegrasikan setiap aspek dalam berbagai jenis konseling berdasarkan prinsip kemanusiaan. Konseling humanistik dalam pelaksanaannya akan mengarahkan klien untuk menyadari keadaan sekarang, memilih kehidupan yang berlaku sekarang, dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya. Itulah beberapa penjelasan mengenai pengaruh psikologi humanistik terhadap perkembangan konseling yang perlu dipahami dengan baik. Pemahaman psikologi humanistik memang akan menentukan prinsip pendekatan dan pelaksanaan konseling sejak awal pendekatan hingga menghasilkan sebuah keputusan yang diambil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Irfan Gunawan. Baiklah, materi kedua adalah pengaruh psikologi Gestalt terhadap konseling. Yang pertama adalah konsep dasar teori Gestalt. Merupakan suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan dengan lingkungan. Sehingga, salah satu tujuan konseling yang ingin dicapai oleh Gestalt adalah menyadarkan konseli terhadap apa yang sedang dialami dan bagaimana mereka menangani masalahnya. Frederick Perls, yang lahir pada tahun 1893 dan wafat tahun 1970, adalah pendiri pendekatan Gestalt, memandang manusia pada situasi saat ini, sehingga Gestalt lebih menekankan pada apa yang dialami oleh konseli saat ini dan lebih memusatkan pada bagaimana konseli berperilaku, berpikir, dan merasakan pada situasi saat ini, atau here and now, sebagai usaha untuk memahami diri daripada konseli berperilaku seperti itu. Maksudnya, pendekatan Gestalt lebih menekankan pada masalah yang terjadi di saat kondisi tersebut, tidak terpengaruh dengan masalah pada masa lampau atau tidak menjadi khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan. Sehingga fokus pendekatan Gestalt adalah masalah yang terjadi pada saat dan kondisi yang sedang dialami oleh konseli. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung bahwa makna konseli haruslah dapat berpusat dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain, sehingga konseli dapat percaya pada diri sendiri dan dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Dengan konseling penerapan Gestalt, konseli diharapkan dapat terbebas dari masalah pribadi dengan orang lain, sehingga kehidupan konseli dapat lebih bermakna. Proses konseling Gestalt. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini, perlu diarahkan agar konseli mau belajar menggunakan perasaan secara penuh. Untuk itu, konseli bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Kembali ditegaskan lagi, konseling Gestalt merupakan konseling yang mana menekankan pada masa atau situasi kenyataan yang terjadi pada konseli. Karena kebanyakan masalah yang terjadi pada manusia adalah terlalu memikirkan atau terlalu sedih dengan apa yang telah terjadi pada masa lampau dan menjadi khawatir dengan apa yang belum terjadi. Sehingga ada
kata-kata dari seorang penyair, jangan membangkitkan kesedihan karena memikirkan masa lalu, dan jangan menciptakan kekhawatiran karena memikirkan masa depan. Jika kita terlalu bersedih dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan, maka akan banyak masalah-masalah yang timbul pada diri seorang manusia. Sehingga teori Gestalt berupaya agar manusia itu terus berfokus dan menjalani hidup pada masanya, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran yang ada pada dirinya. Yang terakhir, prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Hubungan personal antara konselor dan konseli merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik-teknik yang dilaksanakan selama proses konseling berlangsung penting untuk membantu keadaan konseli memperoleh kesadaran secara penuh. Ada beberapa prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Yang pertama adalah menekankan tanggung jawab dari klien. Penekanan tanggung jawab klien, konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu konseli, tetapi tidak akan bisa mengubah konseli. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Selama proses konseling berlangsung, sebenarnya konselor tidak dapat merubah keadaan seorang konseli, melainkan hanya dapat meyakinkan bahwa dengan dirinya sendiri, klien dapat berubah dan terbebas dari masalahnya. Yang kedua adalah orientasi sekarang dan di sini. Orientasi sekarang dan di sini, di dalam proses konseling, konselor tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Hal ini bukan berarti bahwa masa lalu tidak penting. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Dalam kaitan ini pula, konselor tidak pernah bertanya mengapa. Kembali dijelaskan lagi bahwa keadaan yang sehingga konseli dapat terbebas dari masalahnya adalah tidak terlalu bersedih dengan kejadian yang masa lalu. Yang terakhir adalah orientasi eksperiensial. Orientasi eksperiensial adalah konselor meningkatkan kesadaran konseli tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga dengan demikian konseli mengintegrasikan kembali dirinya. Maksudnya adalah konseli berupaya memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga masalah-masalah yang terjadi pada diri konseli dapat teratasi oleh dirinya sendiri dengan dibantu proses konseling oleh konselor. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang ada pada kelompok kami. Mohon penilaiannya dari Ibu sebagai dosen pengampu dan teman-teman. Seperti bahasa, tidak ada gading yang tidak retak. Begitulah dengan keadaan kami. Mungkin ada kesalahan dan kesilapan dari kami. Kami mohon maafnya dan terima kasih. Boleh ditutup, Cak? Boleh, recordnya matiin aja.